jadi 1,5 detik dari movement speed tambahan ketika dia healing for everyone. Kayak gitu. Jadi Semuanya. iya benar semuanya. Semuanya benar-benar bertambah 1,5 detik. Semuanya, dan kita bakal langsung menyaksikan inilah pembuktian tim Big Eternal Alpha. Akankah tetap menjadi kelinci percobaan ataukah sang raja dari segala raja yang sekarang menjadi tuan rumah harus ditumbangkan begitu saja? Iya benar sekali seperti biasa. Untuk di bagian tengah inilah yang akan terjadi. Mereka akan saling bertemu. Seperti yang udah Oji bilang tadi, akankah dari Big Eternal Alpha tetap menjadi kelinci perteraian ataukah mereka bisa mencoba kembali untuk mendapatkan Dan buat kemenangan. teman-teman yang di kolom komentar, tolong langsung sebarkan komen positif, dukung tim favorit kalian dengan hashtag #VivaRRQ atau bahkan BTRWin. Tutup komen negatif karena itu tidak baik untuk kita semua. Benar, itu tidak baik untuk anak dan keluarga, dan tentunya tim Ararkiosi memilih untuk farming terlebih dahulu. Tapi Matt, di ada bottom lane bener-bener bisa dibilang dia dapetin keunggulan dari seorang Skylar. Lihat, dilempar begitu lagi. Apakah ada air badukun baca mantra di ada bottom lane yang belum dikeluarkan oleh seorang Matt? Iya, kelelawar versus Cumi. Juragan Cumi dari Pasar Minggu langsung bertemu di bagian bawah, sementara di bagian atas Penari dan juga robot, mereka berdua juga udah memberikan masing-masing satu skill untuk bisa mendapatkan hit agar bisa mendorong mundur pemain-pemain lawan. Meanwhile, di arah jungle, Albert masih coba farming terlebih dahulu, masih sedikit sabar, yang penting memainkan 2 bola yang dimiliki oleh seorang Albert. 2 bolanya tuh, lihat tuh, beda tuh. Nah, itu tuh kalau udah main Bruno bisa mainin 2 bola kayak gitu, itu udah enak banget. Bahkan ada yang bisa 3. Iya. Kalau misalkan pakai Windtalker sama Scarlet Phantom. Iya, bener banget. Tapi Brans di arah top lane, farming coba tuh berhasil mendapatkan gold buff. Tapi para pemain dari tim Big Eternal Alpha, kalau misalnya kalian sadar, mereka melakukan setup di arah top lane. Kenapa? Karena Turtle di arah top lane udah sebentar lagi akan muncul di Land of Doubt. Iya, 4 hero tadi udah mulai berdekatan aja, sementara Ripo dan juga Cloud sekarang juga udah mulai berpisah. Turtle nongol. Yes, mandiri Turtle Camp, dan juga tentunya kali ini Turtle-nya hanya dicolek begitu saja karena Turtle terlalu takut air, jadi memilih untuk balik lagi ke kandangnya. Tapi KYY masih level 2. Rainbow pun udah punya harga, dan kali ini para pemain dari tim Big Eternal Alpha di arah top lane sudah memancing keributan. Albert tidak ada purple. Lihat, Rainbow menakut-nakuti. Brand sudah masuk dengan harganya. Ada Polystar ke arah belakang. Fin ternyata jauh, dan ternyata para pemain dari tim Big Eternal Alpha kali ini masuk di pertahanan Aegis. Gak bisa mempertahankan permainan di arah sana. First blood didapatkan oleh seorang Brand Jabrat. Wow, udah langsung dibadanin aja damage yang dikeluarkan Rafaela setelah dia berhasil di pick off. Tapi Skylar sekarang udah setup untuk mengganggu ke arah Purple. Turtle-nya menjadi milik dari Brans. Ingat, distance away victory harus menekan permainan dari seorang Brans dari awal. Tapi Brans sepertinya perkasa di early game kali ini. Ya, seperti sudah tadi kita mention bahwa 65% Big Eternal Alpha ini winning conditionnya ada di Brans. Dan bahkan gak cuma itu, aku terkejut ketika tadi Rainbow sempat ngeker ke arah Ki. Ya, jadi kayak sekedar nakut-nakutin gitu. Doang, udah gue bilang, nakut-nakutin iya, doang. tapi ternyata harganya ke arah seorang Brans. Karena mereka bakal melindungi Brans apapun yang terjadi. Kalau kata Pak Pulung, pas pam Brans. Pas pam Brans. Iya, ini dia pas pam Brans. Dan head to head udah langsung terlihat. Bisa kalian lihat bersama-sama peringkat 5 dan juga peringkat 13. Bagaimana poin dari masing-masing jungler. Oke, jungler yang head to headnya bisa dibilang cukup tinggi untuk seorang Brans. Meanwhile di arah bottom lane ada Finn, ada Albert, ada Skylar, ada standby position, ada Matt juga memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan bahkan para pemain dari tim Big Eternal Alpha kali ini gak ada yang sadar di arah bottom. Ada 3 player dari tim Ararkiosi. Yoi, di bagian bawah sana 3 player, di bagian atas udah ada 2 player, sementara Ripo seorang diri di bagian dalam berhasil menghilangkan 1 gerobak guna untuk mengakhiri perlawanan diberikan oleh R7. Tapi ingat Brans, dia nggak boleh terlalu offside. Di sana ada seorang Psycho, Pisiko, dengan bersedia macam dikeluarkan dengan 1 buah kisah soldat juga dari keningnya bisa menemukan Brans atau Jabran secara instan. Ini R7 udah ada Brans juga, berhasil dapat kelomang lagi, anteng banget sih, enak banget. Di bagian tengah kayaknya bakal ada clash lagi deh. Tapi kayaknya kalau clash kali ini gak bakal dipaksa sama tim Ararkiosi. Kenapa? Lihat, udah ada informasi yang diberikan. Ada kali guys depan, Psycho masih bertahan, belum ada order brilliance yang dikeluarkan begitu saja. Karena ingat, 1 kali order brilliance terbuka, itu bakal menjadi bencana dan bakal dipaksa tim fight oleh Big Eternal Alpha. Apapun yang terjadi, dan para tim Ararkiosi harus sudah standby di arah top lane karena mereka bakal kehilangan lore lagi. Tapi Skylar, what are you doing? Hampir saja terpick off begitu saja dari Brans, hampir mendapatkan seorang Skylar. Tapi ini adalah kesempatan yang cukup baik tim Big Eternal Alpha untuk mendapatkan Turtle. Iya, hampir saja tadi Elisa tertangkap. Sekarang untuk purple buff-nya berhasil diambil. Turtle-nya juga masih ada kesempatan untuk Big Eternal Alpha melakukan sebuah kontes. Udah ada blazing langsung dikeluarkan begitu aja.
Chaos Assault di sebelah yang berbeda. Sementara Rafaelanya udah menjadi korban, Turtle menjadi milik Brans Turtle lagi. berhasil didapatkan oleh Brans dan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ditukar 1 untuk 1 dan kalau gue bilang ini adalah keuntungan untuk tim Bigetron Alpha karena mereka berhasil mendapatkan Turtle-nya, Profesor. Iya, tadi turtle-nya sempat ditarik tapi tidak terreset. Sementara Kinahan di sana semua damage yang hadir, walaupun ada Holy Baptism daripada seorang Finn yang stunnya connect ke arah Brans, tapi itu udah hard guard di sana. Damage dari Psycho yang cringe kayak jokes kita itu nggak masuk. Dan meanwhile dari bottom lane, satu turret diamankan terlebih dahulu dari tim Bigetron Alpha. Dan ingat, RRQ Hoshi adalah salah satu tim yang cukup sulit diambil turretnya. Tapi untuk di season kali ini, RRQ Hoshi tercuri selalu turret di arah bottom lane. Dan bahkan untuk tim Bigetron Alpha, mereka mencoba untuk memasakkan tim fight di arah top lane. Di arah bottom lane, bakal coba dipasangkan. Lihat, bakal diambil kembali pertukaran 1 untuk 1. Mereka nggak mau ada kerugian lagi. Iya, tidak perlu mengeluarkan juga tadi ultimate karena sepertinya juga akan sedikit sia-sia. Dia harus merelakan juga Karo tertarik di bottom lane. Sekarang mereka sama-sama kehilangan satu objektifnya. Ya, malah RRQ Hoshi bakal rugi banget kalau tadi bottom lane turretnya nggak bakal hancur. Karena Turtle yang selanjutnya bakal berada di arah top lane. Sehingga tim fight bakal didominasi di arah top lane. Dan R7 masih punya PR. Gimana caranya dia mempertahankan dari segi ganking berkali-kali yang dilakukan sama Bigetron Alpha di area jungle top lane. Itu stacknya kayak putus ya? Enggak, Oh, belum. enggak. Masih jalan. Nyangkut-nyangkut ya tadi. Masih Putus. Yang ini kayaknya putus, yang ini Yang ini, nggak ada karena lagi. jungle-nya habis. Iya. Habis jungle ya. Putus. Dan Scalar masih coba untuk bertahan. Dan kali ini posisinya ada rotasi dari seorang Ripo dan juga Matt. Di bottom dan juga di arah top lane. Sepertinya dari Ripo agak sedikit seragam melawan seorang R7. Meanwhile di arah top lane sedikit kerugian untuk tim Bigetron Alpha karena kali ini turretnya udah bakal ditabrak habis-habisan oleh tim RRQ Hoshi. Lihat, ada satu bola lumba-lumba dihajar begitu saja. Damage terlalu besar, ada harga di depan sana. Tapi ternyata bola dari seorang Albert terlalu besar. Damage yang dikeluarkan dari top lane menumbangkan satu player dari tim Bigetron Alpha. Matt tersungkur bersama dengan takoyakinya. Iya benar sekali, sementara ini Turtle pun akan menjadi objektif selanjutnya dari RRQ Hoshi. Di bagian tengah, Psycho sedikit lagi dilemparin ban, untungnya nggak kena dan mereka Buying pun nggak time. bisa melakukan sebuah kontes terhadap Turtle. Buying time yang dilakukan berhasil mendapatkan Turtle untuk RRQ Hoshi. Di arah top lane lagi dan lagi. Turret diamankan oleh R7 melakukan tugas dengan cukup baik tanpa ada hambatan di sana. Iya, Rainbow pun tadi harus terpaksa juga masuk ke dalam tubuh dari KYY guna untuk mempertahankan juga auto tarik bagian atas, tapi nggak cukup. Tapi itemnya Prof, apa aja nih Prof? Ya, ini kalau misalkan kita melihat dari Tough Boots yang memang diamankan oleh seorang Brans, dia respect banget sama damage dari Psycho. Dan mau nggak mau meminimalisir sisi power yang memang kalau misalkan melihat dari RRQ Hoshi, mereka cukup banyak punya efek stun. Tapi kalau misalkan untuk dari segi deal damage di early game kayak gini, Albert lebih megang dengan Bruno-nya. Tapi kali ini Profesor kayaknya rekening udah nggak ada untuk Psycho dan ternyata baiting dari Psycho nggak berhasil. Ya. Ucapan cinta dari Psycho nggak berhasil ditangkap oleh seorang Brans dan Brans memilih untuk mundur kali ini karena dia sadar diri udah ada map yang hilang dari arah top dan juga di arah bottom yang siap untuk mengejam-ejam seorang Brans. Iya, karena berbahaya banget untuk tidak tiba-tiba masuk ke dalam rumput tanpa kita tahu info dulu sebelumnya ada siapa saja di dalamnya. Tapi Matt di bagian atas sana udah mulai digempur lagi. Satu bola Albert terkena ke arah cumi-cumi, mulai gepeng tentakel yang dia milikin. Tapi jangan lupa kalau di late game ini terlalu sakit untuk Bigetron Alpha dari tim RRQ Hoshi memang punya Albert, tapi lihat di depan sana bakal coba dihajar begitu saja. Ada blazing duet karena Albert yang dituju dengan hardcutnya. Damage terlalu sakit dan bahkan ketika Scalar membantu seorang Albert di sini, Ripo is coming. Lagi dan lagi Ripo save the day. Berhasil mendapatkan pin. Ada lumba-lumba di sana. Menyelamatkan seorang Ripo. Tapi gemokan dari Ronaldo Albert berhasil menumbangkan seorang man. Semua menuju ke seorang Albert tapi bahkan double kill. Didapatkan begitu saja. Sang bayi alien mengamuk. Ronaldo Albert berhasil mendapatkan 2 poin di arah jungle. Iya, tapi apa yang dilakukan oleh KYS? Walaupun semuanya sudah seperti mereka tidak kuat lagi, tapi mereka maju sendiri. Skylar is coming. Udah didorong begitu saja 40. Jabras menjadi pilihan. Tapi dan keting with flicker. Psycho save the day. Yap, save the day dan Bransnya pun berhasil diambil. Yes. Untuk kali ini menjadi sebuah kerugian, bro. Minimnya damage yang dilakukan sama teman-teman dari Bigetron Alpha, mereka balik lagi sebenarnya aku bilang 65% itu berasal dari Brans. Dengan blazing duetnya itu akan memberikan deal damage yang cukup tinggi. Tapi ketika tidak ada blazing duet, ketika tidak ada combo dengan hard guard dari Rainbow, hal ini yang akan menjadi keuntungan bagi RRQ Hoshi. Tarik ulur yang mantap sekali dari Finn dan juga Psycho, sehingga buying time yang mereka lakukan untuk teman-teman RRQ Hoshi terutama Albert yang tadi terkena blazing duet dari belakang ini berhasil dan Lord di menit ke-9 akan menjadi santapan pagi bagi RRQ Hoshi. Yes, benar banget. Para pemain dari tim Bigetron Alpha Gopnya kali langsung
langsung ini swing jauh banget. goalnya swing banget. Dan bahkan posisi Bigetron Alpha nggak baik banget. Dan ini langsung ada pantun dari BTR Starless. Apa itu? Kelinci wajahku, BTR di hatiku. Widih. Singkat padat jelas aktual tajam terpercaya dan sekarang sepertinya peperangan sudah mulai akan terjadi. Enggak, R7 hanya ngebait aja, masuk dan juga mundur, mulai ngebait lagi tapi purple buff akan menjadi milik dari Alice. Oh my god, RRQ Hoshi melakukan snowball ini dengan cukup baik dan bahkan Lord masih berada di arah top lane. Udah ada stiker dari Bigetron Alpha, program to win. Tadi kita lihat udah ada pantun dari CEO dari Bigetron Alpha dan kita tunggu pantun dari CEO RRQ Hoshi. Iya, Oke. kita tunggu dari Pape. Kita tunggu dari Pape apa ya? Oke, tapi ternyata di sini di arah mid lane maka coba fokus mendapatkan satu buah turret yang kedua. Meanwhile di arah top lane bersama dengan super minion Baba Losar Roman Tangan bebas tidak ada pengawal sama sekali 40. Yo, ini dia pas Pambras harus benar-benar harus kuat Harga. untuk menahan. Sampai sekarang kita lihat aja Lordnya masih bisa ditahan, Lordnya masih bisa dicegah untuk bisa masuk. Tapi untuk Angela hargatnya udah digunakan. Damage sudah mulai sakit. Lihat dengan puppet stringnya bahkan R7 robot dengan satu buat turbonya. Dan bisa pulang dengan cukup panjang. Ada Skylar di sana. Skylar bakal coba masuk. Diving ke arah belakang. Blazing 2 dan lihat ada lumba-lumba di sana. Damage dan cukup besar dikeluarkan oleh sekarang Skylar. Dan bahkan di arah mid lane dari Baba ternyata tumbang. Tak begini bagaimana sekarang Skylar. Dan di arah bottom lane. Ribu sekarang tumbang. Masih coba untuk kabur. Ini Peternya masih selamat Papula. Yoi, masih bisa selamat juga Inhibitor turret di bagian atas sana. Udah hancur di bagian bawah, udah dicicil-cicil. Sementara Rainbow masih mengganggu aja dan juga diganggu balik oleh Uranus. Skylar Ya is coming, ampun. Albert is coming, Ronaldo Albert tambahkan dan kali ini juga ada seorang Brans di arah top lane, masih tumpah begitu Wow. saja. Dan lihat tersisa 3 player, ini bencana. RRQ Hoshi mengamankan game yang pertama. What a epic comeback from RRQ Hoshi. 1-0. Snowballnya gila banget. 1-0 betul sekali Pablo dan juga Ranger Emas dengan network swing yang sangat luar biasa cepat dari RRQ Hoshi. Pada menit-menit awal kita melihat tadi 1-2 skornya dengan perbedaan network 1000 saja.